Filipi pasal 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Kita pasti pernah mengalami satu peristiwa atau keadaan tertentu yang membuat kita terkejut, yang membuat kita harus segera menentukan sikap dan segera menentukan tindakan apa yang kita harus ambil atau lakukan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sikap seseorang dalam menghadapi suatu peristiwa atau keadaan di dalam hidupnya, lalu kemudian tindakan yang ia putuskan untuk ia lakukan, itu dipengaruhi oleh cara pandang seseorang terhadap peristiwa atau kejadian yang ia alami tersebut. Jika seseorang misalnya harus berada dalam keadaan sakit, maka cara pandangnya terhadap kondisi sakit itu menentukan sikapnya dan kemudian tindakan yang harus ia lakukan. Kalau ia melihat situasi itu dengan cara pandang sebagai seorang yang percaya bahwa segala sesuatu dalam hidupnya itu punya maksud, punya tujuan, maka ia akan bersikap terhadap kondisi sakit itu sebagai sesuatu yang harus ia jalani dan ia akan menerimanya. Dan kemudian tindakan apa yang harus ia ambil, karena dia bersikap bahwa itu sesuatu yang memang harus terjadi dan harus ia alami, maka ia akan menjalani pengobatan untuk mengobati sakit tersebut dan ia akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Dia tidak akan merasa dirinya sebagai orang yang paling menderita atau paling malang di dunia, tetapi karena ia memandang itu sebagai satu bagian hidup yang harus ia jalani, maka ia menjalaninya dengan penuh sukacita. Cara pandang Ibu Bapak Saudara yang terkasih mempengaruhi sikap dan tindakan kita ketika kita menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Ia harus dipenjarakan karena pemberitaan Injil yang ia lakukan. Bagaimana Paulus memandang apa yang ia alami tersebut? Paulus tidak kemudian bersikap meragukan Tuhan atau merasa menyesal karena telah melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Tidak. Karena Paulus memandang atau memiliki cara pandang terhadap apa yang ia alami itu dengan cara pandang yang baik. Ia memandang bahwa apa yang ia alami itu justru menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang kita baca di dalam ayat 14 Filipi pasal 1 ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa justru karena ia berada di dalam penjara, banyak saudara, artinya orang-orang Kristen yang kemudian berani berkata-kata dengan firman Allah dengan tidak takut. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus justru menjadi semangat, justru menjadi motivasi untuk berani berkata-kata tentang firman Allah. Paulus memandang apa yang ia alami, dipenjarakan karena
Kristus, dipenjarakan karena Injil, justru bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga Rasul Paulus menjalani kondisi atau keadaan yang harus ia jalani itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana kita memandang setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, setiap peristiwa dan keadaan yang harus kita hadapi dan kita jalani dalam hidup kita? Apakah kita memandang setiap peristiwa, khususnya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, sebagai cara Allah membentuk kita? Apakah kita memandang setiap keadaan-keadaan dalam hidup kita sebagai keadaan yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita? Apakah kita memandang pergumulan-pergumulan hidup kita sebagai satu kesempatan untuk bersaksi tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan? Atau apakah kita memandang setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sebagai hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang membuat kita merasa sebagai orang yang tidak beruntung di dalam dunia ini, atau kita memandang sebagai sesuatu yang menekan, membuat kita berat di dalam menjalani kehidupan kita? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita memiliki cara pandang yang benar terhadap setiap keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Cara pandang yang benar itu adalah cara pandang Tuhan. Kita memandang dari perspektif Tuhan. Kita memandang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Dan lihatlah, kita akan bersikap dan bertindak yang berbeda. Kita akan tetap mengalami sukacita dan rasa syukur dalam setiap keadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan bahwa kami memiliki cara pandang Allah, cara pandang ilahi terhadap segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Cara pandang seorang yang percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami lihat sebagai bukan kebetulan, tetapi sebagai cara Allah membentuk kami, mendidik kami, memampukan kami untuk bertaat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas panjang hari ini. Tuhan memberkati kita.